warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Permisa, kembali lagi dengan saya Deskia Oktarini. Kurangnya kesadaran terhadap membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, masih menjadi pekerjaan seluruh masyarakat Indonesia. Sampah plastik tidak hanya dapat merusak lingkungan, tetapi makhluk hidup pun dapat terkena imbasannya. Membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan berbagai masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Plastik ini sering dilakukan oleh masyarakat umum, baik perkotaan maupun perdesaan, yang mungkin kurang sadar akan dampak negatif dari tindakan tersebut. Demikian berita saya hari ini, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah melaporkan. Kebakaran dahsyat, ribuan rumah hangus tak tersisa. Kebakaran besar melanda sebuah desa pesisir di bagian Sabah, Malaysia. Api mulai muncul pada Minggu 19 April 2026 pagi dengan cepat menjalar ke deretan rumah yang berdiri di atas laut. Dari atas terlihat asap tebal membumbung tinggi, sementara api melahap bangunan yang berdempetan. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun angin kencang dan kondisi bangunan yang berdempetan membuat kebakaran sulit dikendalikan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran di Milago menyebut proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit dan kondisi air yang surut, sehingga pemadaman berjalan lambat. Akibat peristiwa ini, sekitar 1.000 rumah dilaporkan hangus terbakar dan lebih dari 9.000 warga terpaksa mengungsi. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Penyebab munculnya api pertama kali masih dalam penyelidikan, meskipun dugaan awal mengarah pada aktivitas memasak. Pemerintah Malaysia menyatakan telah mengarahkan bantuan bagi para korban kebakaran. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Azizah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya Dimas Fitra dalam wawancara Genius membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, seorang petani ditikam seekor harimau selepas pulang berkebun di perbatasan kota pada lingkungan Tiga Jaya di Kecamatan Pincau, Lampung Barat pada Jumat 5 September 2025. Korban terluka dan dilarikan di Puskesmas Pincau. Petani bernama Amir berusia 40 tahun pulang dari berkebun dibonceng oleh anaknya. Sampai jalur dekat kampung, ia diserang harimau dari belakang. Tuan buas itu menerkam kepala dan punggung Amir. Amir sontak berteriak hingga anaknya terceblas, dan korban beruntung tidak terjatuh dari motor hingga lepas dari nasib terburuk. Sedangkan harimau pun menggegerkan warga sekitar. Amir dilarikan di puskesmas dengan kepala terluka dan berdarah. Punggung juga terdapat bekas sahitan harimau. Suasana puskesmas mendadak ramai. Warga berdatangan melihat kondisi korban. Warga setempat menyarankan agar berpakaian tidak sendiri. Sampai saat ini, hewan buas itu masih berkeliaran di tempat. Baiklah, informasi ini menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Bima Rizky Dividya, pamit undur diri. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Bima Rizky dan inilah berita selengkapnya. Banjir besar di Bali tewaskan 16 orang, ratusan warga mengungsi. Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah Bali sejak Rabu 10 September 2025 menelan 16 korban jiwa, sementara 1 orang masih dinyatakan hilang. Korban terbanyak berasal dari kota Denpasar. Selain itu 562 warga terpaksa mengungsi ke berbagai fasilitas umum di Jemberana dan Denpasar. BNPB menyebut banjir kali ini yang terparah dalam 1 dekade terakhir dengan curah hujan ekstrim mencapai 385 mm dalam sehari. Gubernur Wahyu Koster menetapkan status darurat selama 1 pekan untuk mempercepat penanganan termasuk perbaikan
infrastruktur, dan pemulihan aktivitas masyarakat. Demikian berita hari ini. Saya Bima Skriptia pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Dea Angelia membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, angin puting beliung disertai dengan hujan menerjang kawasan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Kejadian tersebut terjadi hari Senin 17 Maret 2025. Kapolsek Sekupang mengatakan kejadian angin puting beliung itu terjadi pada siang hari sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Angin puting beliung itu terjadi sekitar 1 menit. Diperkirakan angin puting beliung bergerak dari arah lampu merah ke arah kibat lokal. Pergerakan 350 meter. Akibatnya sejumlah atap bangunan hingga papan reklamer rusak. Demikian berita dari saya Dea Angelia pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Deza Dealova yang akan memberikan berita-berita terbaru dan faktual. Sebuah video yang beredar di media sosial menarik perhatian masyarakat. Dalam video tersebut terlihat sebuah kejadian yang membuat warga sekitar lokasi berkumpul dan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Peristiwa itu terjadi di sebuah tempat yang cukup ramai. Beberapa orang berada di lokasi tampak memperhatikan situasi yang sedang berlangsung. Keramaian pun tidak dapat dihindari karena banyak warga yang ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Menurut dari keterangan sejumlah saksi, kejadian tersebut berlangsung dengan cepat. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian merekam kejadian itu menggunakan ponsel dan membagikan ke media sosial dan menjadi viral dan diperbincangkan oleh banyak orang. Baik, itu saja berita yang dapat saya berikan. Sekian terima kasih. Selamat pagi, bersama saya Hanita Oktaviani. Beritahukan berita terkini. Kasus Bank 9 Jambi pada awal 2026 melibatkan juga peristiwa sistem keamanan yang melibatkan lebih dari 6 juta rekening nasabah kehilangan dana dengan total kerugian mencapai 3 miliar. Insiden ini terjadi sekitar tanggal 22 Februari 2026 menyebabkan layanan digital ATM mobil bank dihentikan. Sedemikian kabarkan saya Hanifah Akpatiani mengundur diri. Selamat jumpa lagi. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Hatika Aulia Putri yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual. Pemirsa, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh tampak lebih lantang usai diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Ratusan kendaraan dan rumah warga tampak hancur. Pantauan udara kondisi terkini Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Aceh terlihat masih banyak puing-puing sisa terjangan banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu. Sejumlah bangkai kendaraan tampak tergeletak usai tersapu arus deras banjir bandang.
Sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Aceh Tenang Aceh terdampak kembali, termasuk juga akses jalan lintas Sumatera yang hingga kini masih belum sepenuhnya dapat dilalui kendaraan. Sepanjang jalan lintas tersisa bangunan-bangunan rumah warga yang rusak. Tampak pula puing-puing kayu gelandangan yang terbawa arus banjir bandang. Warga Aceh Tamia yang terdampak banjir sangat memerlukan bantuan air bersih dan makanan. Diketahui pula sebagian daerah masih padam listrik. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Hatika Aulia Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya, MAG Setianda. Inilah berita selengkapnya. Waspada tanah longsor di musim penghujan di dua tempat berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Di Magelang, Jawa Tengah, 5 warga setelah rumahnya tertimbun tanah longsor. Sementara di Bandar Lampung menyebabkan dua rumah mewah roboh. Pemilik rumah mewah di kawasan Pasif Bandar Lampung tidak pernah menyangka rumah yang direnovasinya telah roboh rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa. 2 unit rumah mewah karena masih dalam renovasi. 2 unit rumah mewah di Bandar Lampung roboh di Selasa sore. Akibatnya terbawa tanah longsor. Peristiwa ini bermula dari lorong perumahan di pukul 9 pagi. Beberapa jam kemudian, longsor merambat ke 2 unit rumah berlantai 2. Ini pengembang rumah ini mengaku bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah timbunan. Sementara di Jawa Tengah, tebing setinggi 50 meter di lereng Gunung Sumbing di Magelang juga longsor. Akibatnya rumah milik Slamet dan Hardianto rata dengan tanah. Kejadian ini yang berlangsung Selasa sore kemarin diawali dengan hujan deras yang melanda lereng Gunung Sumbing. Sejak siang tiba-tiba tebing setinggi 50 meter longsor menerjang mobil yang sedang parkir. Kemudian menimpa rumah warga yang ada di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan 5 orang yang ada di rumah mengalami luka-luka. Saat ini sebanyak 6 jiwa dari 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi di kerabat terdekatnya. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Rania, dalam acara Seputar Berita, edisi Rabu 22 April 2026, untuk mengabarkan berita-berita yang faktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita pagi ini. Sebuah helikopter PKCLK dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Gantaman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Total terdapat 8 orang di dalam helikopter tersebut, terdiri dari 2 kru dan 6 penumpang. Informasi ini dibenarkan Kepala Kantor SAR Pontianak. Peristiwa tersebut pertama kali diterima Kantor SAR Pontianak pada pukul 10.40 WIB dari pihak Airnav. Helikopter diketahui kehilangan kontak sekitar pukul 8.39 WIB di Desa Tapang Tiaga. Helikopter milik PT Meltau Air itu terbang dari Melawi menuju Kuburaya. Namun di tengah perjalanan, pesawat tersebut diduga mengalami gangguan hingga akhirnya hilang kontak di sekitar Kecamatan Nanggataman. Tim SAR langsung bergerak cepat setelah menerima laporan pada pukul 11 WIB. Tim dari Posar Sintang diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan evakuasi, medis, komunikasi, dan navigasi. Observasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Posar Sintang,
Polres Sintang, Airna Pontianak, Brimob, BPD, pemerintah kecamatan dan desa setempat serta masyarakat. Baiklah pemirsa, berita tadi sekian untuk jumpa saya kali ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Arifano. Inilah berita selengkapnya. Penipuan melalui SMS dan media sosial. Penipuan adalah perbuatan curang secara sengaja, kebohongan, nama palsu, dan identitas palsu. Untuk mengatur dari sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang menyebabkan korban menyerahkan barang, uang, atau kekayaan yang menyebabkan kerugian bagi korban. Ciri-ciri SMS palsu: iming-iming hadiah, promo, mengaku sebagai pemenang undian, penukaran poin atau diskon besar. 2. Tautan palsu: mengarah ke situs web yang terlihat resmi namun alamatnya salah atau berbeda, seringkali meminta data finansial. 3. Mendesak dan mengancam, menciptakan rasa panik agar korban segera bertindak tanpa berpikir panjang, seperti akun Anda diblokir dan tagihannya belum dibayar. Cara menghindari penipuan: jangan klik tautan. Hindari klik tautan pada SMS mencurigakan atau dari pengirim yang tak dikenali. 2. Jangan pernah bagi data pribadi melalui SMS atau situs web yang tidak jelas asalnya. 3. Laporkan SMS mencurigakan ke pihak berwenang atau layanan operator seluler. Sekian berita hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Dewi Saltika dalam acara Breaking News, membahas berita aktual, kejam dan terpercaya. Berita terkini, Balai Kota Bandung yang berada di Jalan Waktu Kencana nomor 02 Kecamatan Sumur Kota Bandung dapat pada tanggal 7 November 2022 kebakaran hebat. Kebakaran masih terjadi hingga pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Api masih terlihat membakar bagian atas gedung. Beginilah kondisi saat ini. Asap putih dan kelabut masih nampak mengumpul dan membumbung tinggi hingga bagian atas gedung tertutupi tiga unit pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Penanggulangan Bencana Kota Bandung dikerahkan hingga berita ini diturunkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kali ini. Saya Deni Sartika pamit mengundur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Santiago Sartika, akan menyampaikan berita tentang penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia. Aparat kepolisian berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah perkotaan. Dalam operasi yang dilakukan pada malam hari, petugas menangkap beberapa tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan pengedaran narkotika. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu, alat hisap, serta beberapa ponsel yang juga digunakan untuk transaksi ilegal. Para tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Menurut pihak kepolisian, kasus ini menjadi bukti bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan segera melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Pemerintah juga terus menyahkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, terutama di kalangan pelajar remaja. Yap, sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Zanifah Dena Putri yang akan memberikan berita terbaru dan terfaktual. Pemirsa, waspada buang puntung rokok sembarangan bisa berbahaya. Membuang puntung rokok sembarangan bisa menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Puntung rokok yang masih menyala dapat menyebabkan kebakaran, terutama di area kering seperti hutan, semak-semak, atau tempat-tempat dengan bahan mudah terbakar. Selain itu, puntung rokok juga dapat mencemari lingkungan dan membahayakan hewan liar. Banyak hewan yang tertelan puntung rokok yang dapat menyebabkan keracunan atau bahkan kematian. Buang puntung rokok sembarangan bisa menyebabkan kebakaran dan mencemari lingkungan. Mari kita buang puntung rokok di tempat yang aman dan bertanggung jawab, kata seorang ahli lingkungan. Jadi, mari kita jaga lingkungan kita dan buang puntung rokok di tempat yang aman. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Hari ini saya Zanifah Dena Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa. Sebuah info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Zaskia Frizanda yang akan membacakan berita-berita terpercaya dan teraktual. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi dahsyat pada Rabu sore 19 November 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau BMBG menyebutkan tinggi kolom letusan Gunung Semeru kali ini mencapai 2000 meter di atas puncak atau sekitar 5676 meter di atas permukaan laut. Dilansir dari liputan6.com, sepanjang 2025 Gunung Semeru tercatat masih meletus sebanyak 2802 kali dan menjadi gunung paling aktif di Indonesia. Hari ini, Rabu 19 November 2025, Gunung Semeru masih berstatus waspada level 2. Mereka juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 2,5 km dari kawah puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap longsor dan putaran batu kira. Samburan awan panas berhasil terekam kamera BPBD yang terpasang di sekitar desa Sibiturang dan Aro-Aro Ambo. Dengan meningkatnya identitas ini, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya banjir lahar maupun banjir bandang. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaskia Frizana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.